absolute dan relative cell. Sel adalah bagian terkecil dari sebuah lembar kerja. Di lembar kerja sheet 1 ini ada satu sel, ya, sel ini namanya sel C2. Namanya diberikan berdasarkan perpotongan antara kolom, ini C, kolom, dan baris 2. Nah, ke dalam sel ini kita bisa masukkan data, rumus, dan sebagainya. Misalnya saya masukkan rumus A2 kali 1000, lalu saya menekan enter. Lihat, ini rumusnya sama dengan A2 kali 1000. Suatu sel di dalam sebuah rumus apabila di copy dia dapat berubah tapi bisa juga tidak berubah. Kalau dia berubah itu disebut dengan relatif. Kalau tidak berubah dalam keadaan terikat itu disebut dengan absolut. Kalau kita lihat ini A2 tidak diikat oleh tanda dolar, tidak diikat, sehingga dia bersifat relatif. Kalau saya copy dia akan berubah, kita buktikan. Ini saya tekan Ctrl+C atau bisa di home ini kita klik icon copy, kita klik, nih kita lihat dia kesemutan sebagai tanda ini sudah ditandai untuk di copy. Kita copy ke sampingnya, home ini paste ya, copy paste, paste paste. Lihat dia sudah tercopy ke samping. Nah, tadi rumusnya adalah A2 kali 1000. Setelah di copy ke samping dia berubah menjadi B2 kali 1000. A-nya berubah menjadi B. Kenapa berubah? Karena A-nya bersifat relatif, tidak diikat. Jadi kalau kita copy dia berubah. Yang berubah dalam hal ini adalah kolomnya. Kolom A berubah menjadi kolom B. Karena kita mengkopinya arahnya ke kanan. Jadi kalau kopinya arah ke kanan atau ke kiri, yang berubah adalah kolomnya. Tapi kalau kita copy ke bawah, yang berubah itu adalah barisnya. Ya, ulang ya. Taruh di aslinya, kita copy, kita taruh di bawah tempat untuk meletakkan hasil kopian karena kita mau mengkopinya ke bawah. Dan kita lihat perubahan rumusnya. Tadinya A2 kali 1000, setelah di copy ke bawah barisnya berubah menjadi apa? 3. Tadinya 2 jadi 3. Nah, perubahan ini disebut dengan relatif, jadi barisnya juga bersifat relatif. Kalau kita menginginkan agar dia tidak berubah, maka dia harus diikat. Ya, ini saya hapus hasil kopiannya. Sekarang kolomnya saya ikat. Kolom A saya ikat, mengikatnya dengan tanda dolar atau istilahnya dibuat absolut. Kalau saya copy, maka A tersebut tidak akan berubah, dia akan tetap A karena sudah diikat dengan tanda dolar. Nah, lihat hasilnya tuh, dia tetap A2. Sekarang duanya saya kasih tanda dolar supaya diikat. Saya coba copy ke bawah. Kita lihat hasilnya. Lihat, duanya tidak berubah karena sudah diikat dengan tanda dolar. Sesuatu yang tidak berubah, yang diikat seperti ini disebut dengan absolut. Sesuatu yang tidak diikat dan kalau di copy berubah dinamakan relatif. Sekarang kita akan coba masuk ke sebuah contoh soal. Kita ketik datanya.
harga barang yang dibeli itu adalah 10.000. Kemudian jumlah pembelian itu Liana beli 3, Liani beli 5, dan seterusnya. Jadi berapa yang harus dibayar oleh Liana? Yang harus dibayar oleh Liana itu adalah harga, yaitu B3 dikali C5 jumlah yang dia beli. Atau dibalik juga boleh, C5 kali B3 sama aja hasilnya. Sama dengan B3 kali C5. Jadi 3 kali 100.000, 300.000. Kita lihat ini betul. Tapi begitu kita copy ke bawah, hasil kopiannya salah. Kenapa bisa salah? Kita lihat. Untuk menghitung jumlah yang harus dibayar oleh Liani itu adalah harga B3 dikalikan dengan C6. Kita lihat rumus hasil kopiannya. Ternyata bukan B3 tapi B4. Inilah yang menyebabkan salah. B4 dikali C6. C6-nya sudah benar. Harganya, salah harganya harusnya B3. Nah, artinya rumus yang kita masukkan ini harus ada bagian tertentunya dibuat menjadi absolut, diikat. Kalau kita lihat, harga ada di B3. Kalau kita copy ke bawah, dia harus tetap di B3. Jadi 3-nya nggak boleh berubah. Karena 3-nya nggak boleh berubah, maka 3-nya kita ikat. Kita enter. Sekarang kita coba copy ke bawah. Nah, kita lihat hasilnya benar. Untuk menghitung jumlah yang harus dibayar oleh Liani adalah B3 kali C5. Kita lihat rumusnya. Nah, itu B3 kali jumlah 5 ini ada di C6. Jadi B3 kali C6. Kalau kita lihat yang Lina, B3 kali C7. Tuh, B3 kali C7. Dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita lihat, relatif artinya berubah, absolut artinya tidak berubah. Dalam contoh kasus kita manfaatkan untuk menghitung jumlah bayar. 3 diikat karena harga itu di baris 3, tidak boleh berubah menjadi 4. 4 kan bukan harga. Kemudian C5 itu adalah jumlah. 5-nya tidak diikat. Karena C6 ini juga jumlah. Jadi 5 harus berubah menjadi 6. Kalau kita ikat, maka C5 itu akan tetap C5. Sehingga Excel akan menganggap semua orang ini membeli barang sama dengan Liana, yaitu 3. Kalau tidak diikat, dia akan berubah menjadi C6. Kita lihat rumus di bawahnya. C6 ini adalah jumlah pembelian yang dilakukan oleh Liani, yang tadinya 5 berubah menjadi 6. Kalau kita lihat jumlah yang harus dibayar oleh Lina adalah B3 dikali C7. Kita lihat hasilnya. Hasilnya betul. Ya, B3 kali C7. Dia tetap 3 karena diikat oleh tanda dolar bersifat absolut. Nah, inilah yang dimaksud dengan relatif dan absolut. Demikian mengenai absolut dan relatif sel.